Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Jojo Astro. Bareng saya di sini. Ada hal yang cukup menarik terhendus. Ini sangat luar biasa sekali, Brody. Karena gua perhatiin belakangan ini yang nyerang Kang Deddy Mulyadi kebanyakan dari kubu pendukung Anies Baswedan. Kenapa gua bisa bilang seperti itu? Emang kenapa sih mereka kayaknya nggak nyaman sama aksi-aksi Kang Deddy yang jelas dapat simpati dan manfaat buat masyarakat Jawa Barat? Kemarin gue bahas soal Mang Dodi, tahu kan? Dan setelah gua telusuri, ternyata dia mantan tim sesnya Anies Baswedan. Nah, didorong sekarang ada yang namanya gerakan rakyat yang kayaknya berusaha banget ngejaga supaya orang-orang gak ngebandingin Pramono Anung sama Kang Deddy. Padahal gua sendiri aja gak pernah bikin perbandingan itu dan gak mau juga malahan. Tapi anehnya justru mereka sendiri yang kayaknya sengaja ngebangun narasi buat ngebandingin keduanya. Yang bikin menarik lagi, gerakan ini ternyata punya struktur jelas, bukan gerakan abal-abal. Bahkan humasnya tuh bagian dari kepemimpinan pusat yang langsung ada hubungannya sama Anies Baswedan. Saat peresmian mereka dibina langsung oleh Anies juga. So, wajar dong kalau ada dugaan mereka ada hubungannya sama upaya ngejauh-jauhin Kang Deddy dari masyarakat. Kita lihat video ini dulu. Beredar konten-konten dengan narasi yang membandingkan antara Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sama Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Pramono Anung meninjau banjir pakai helikopter. Deddy Mulyadi nyemplung ke kali. Dia main kotor-kotoran ngatasin banjir. Terus ada yang menggaungkan narasi kalau Gubernur Jabar adalah orang yang merakyat, sementara Gubernur Jakarta orangnya elit dan katanya nggak boleh kena air banjir. Nah, kalian semua harus hati-hati guys, karena di Indonesia pernah ada kejadian persis kayak gitu, yaitu di hari Rabu siang yang naas, tanggal 26 Desember tahun 2012, di mana di situ adalah hari ketika ada Gubernur Jakarta yang masuk gorong-gorong. Kalian masih pada ingat kan? Jangan sampai pada lupa, karena itu adalah awal dari dimulainya sejarah gelap bangsa kita. Karena sang gubernur yang masuk gorong-gorong itu, kemudian dia jadi presiden 2 periode. Terus konstitusi dia rusak paksa supaya anaknya bisa jadi cawapres. Dan hari ini Indonesia gelap. Jadi kalian paham kan, kalau contohnya itu udah ada dan imbasnya itu panjang dan pahit. Jadi kalian semua harus jeli di dalam menilai konten-konten dan narasi-narasi yang beredar. Jangan sampai kejebak lagi. Jangan sampai kalian digoblokin lagi. Jangan sampai kalian jadi korban dari pencitraan lagi. Sekarang kira-kira yang sedang pencitraan itu gubernur yang naik helikopter atau gubernur yang divideoin dari segala angle, lagi kotor-kotoran nyemplung ke kali. Di antara dua itu, mana yang lebih mirip sama pencitraan masuk gorong-gorong? Nah, jelas dong, pada paham dong. Kalian perhatiin juga, gubernur Jakarta atau gubernur Jabar yang doyannya jadi jurik medsos, yang segala macam perintilan kegiatannya yang nggak penting dia jadiin konten, terus dia upload di mana-mana. Nah, paham juga dong yang mana. Jadi pesan moralnya adalah jangan sampai kalian terjebak sama pencitraan. 2029 emang masih lama, tapi si gubernur yang dulu masuk gorong-gorong, terus begitu keluar dari situ langsung jadi presiden, dia juga memulai program pencitraannya dari sejak lama. Oke, jadi kalian paham ya. Jadi teruslah kalian cerdas, kritis, waspada, dan awasi semua gorong-gorong di sekitar tempat tinggal kalian. Karena bisa jadi nanti ada lagi nih orang yang mau bikin pencitraan dari situ. Jangan terjebak sama narasi gubernur naik helikopter atau gubernur nyemplung ke kali. Karena dua-duanya mereka baru kemarin aja mulai kerja. Jadi biarkan nanti waktu yang membuktikan mana di antara mereka yang beneran kerja dan mana yang cuma jagonya pencitraan doang. Jadi intinya waspadalah, waspadalah. Karena pemimpin busuk bukan hanya hadir karena adanya niat busuk, tapi karena kebodohan rakyat yang memilih dia. Salam semangat antitesa 24. Pencitraan lagi, pencitraan lagi. Ini mah pencitraan, Kang Deddy mah pencitraan. Masuk gorong-gorong pencitraan lagi. Yang lucu nih ya,
mereka teriak-teriak supaya orang-orang nggak kejebak dalam perbandingan antara Kang Deddy dan Pramono Anung. Tapi malah mereka sendiri yang bikin perbandingan. Mereka kayak terus nyari celah buat nyudutin Kang Deddy dengan bilang aksi-aksinya cuman pencitraan doang. Ya kalian tahulah kayak narasi tentang Mulyono jadi dua lah, dan bla 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 bla, pencitraan dan bla o bla o. Bahkan di komentar gue juga ada yang kayak gitu tuh. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir, kok tiba-tiba mereka udah ngomongin Pilpres 2029, padahal masih lama bro. Dan gue juga nggak pikirin Pilpres nanti, kok tiba-tiba mereka udah ngomongin Pilpres 2029 bro. Masih lama itu bro. Kebaca banget arah mainnya kemana kan? Kalian harus tahu, Jawa Barat selama ini dianggap basis pendukung Anies. Meskipun di Pilpres kemarin Anies kalah sama Prabowo. Tapi dengan Kang Deddy makin populer dan makin dipercaya masyarakat, mungkin ada rasa kekhawatiran kalau pengaruh Anies Baswedan di Jabar bakal makin melemah. Setuju? Kebayang nggak? Kalau Kang Deddy makin kuat, dia bakal bisa ngedorong siapapun yang dia dukung nanti. Contohnya aja, Bupati Purwakarta tuh yang sekarang, Kang Jen. Dia sangat dekat dengan Kang Deddy bro. Jangan salah, gue tahu dia dari zaman vlog-vlogannya dia dulu selalu tentang KDM. Bahkan gue berpikir dia konten kreator nggak akan ada nggak akan ada nyalon-nyalonin gitu waktu dulu. Ternyata dia nyalonin Bupati Purwakarta, tapi dia lolos kan, dia kepilih gitu. Itulah menunjukkan gimana terasnya masyarakat kepada sosok Kang Deddy Mulyadi dan berimbas kepada orang-orang di belakangnya gitu. Ini mungkin yang bikin kubu Anies panik sekarang. Makanya strategi mereka ya bikin masyarakat ragu sama Kang Deddy. Narasi utamanya Kang Deddy cuma pencitraan kan gitu. Bosen udah kemarin pencitraan deh, cari sensasi deh. Sekarang mah ya coba bayangin aja. Bisa jadi di 2029 nanti bakal ada dua arus besar, yaitu Anies Baswedan dengan pendekatan inteleknya dan Kang Deddy Mulyadi dengan gayanya yang merakyat. Ini bisa jadi pertarungan besar kan. Para elit politik pasti udah kepikiran ke arah sana. Karena kalau dilihat sekarang ya masyarakat makin banyak yang nge-support Kang Deddy, bener gak? Tapi di sisi lain, pendukung Anies juga masih ada yang berharap dia maju lagi dan kepilih di Pilpres nanti karena kekalahan kemarin juga. So, bakal jadi rivalitas gede gak di 2029? Gua gak mau banding-bandingin. Gua gak mau banding-bandingin antara Kang Deddy dengan Gubernur Jakarta, Pramono, atau Kang Deddy dengan Anies Baswedan. Gua nggak mau banding-bandingin. Dan gua juga jujur, kalau misalkan Kang Deddy di 2029 menyalonkan diri menjadi presiden, sebenarnya hati kecil gua nggak setuju sebenarnya. Gua pengen Kang Deddy ya 2 periode deh di Jawa Barat biar tuntas semua Jawa Barat gitu. Karena kenapa? Karena nggak susah kok kalau misalkan di dua periode Kang Deddy Mulyadi bisa ngebangun Jawa Barat dengan visi misinya dan goal, masyarakat nggak akan susah kok milih Kang Deddy. Nggak usah embel-embel kayak gimana karena ada pembuktiannya gitu. Jadi di 2035 misalkan Kang Deddy Pilpres tuh nggak akan sulit tuh kalau misalkan Jabar emang udah goal dan jauh lebih baik gitu. Masyarakat sekarang tuh udah cerdas-cerdas bro. Kita tahu masyarakat itu sekarang tuh udah capek sama pemerintahan. Dan trust masyarakat kepada pemerintah itu udah sangat turun sekarang. Tapi gua sendiri jujur di hati kecil gua masih berharap dimana gua punya pemimpin, kita punya pemimpin bisa jauh lebih baik dan ngebangun dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kan itu? Bener gak? Kalau misalkan Kang Deddy berhasil ngebangun Jawa Barat selama 2 periode, dia akan mudah menjadi presiden. Ya gua mah bener-bener berharap besar sih sama Kang Deddy yang bener-bener rakyat, yang bener-bener ngerakyat banget gitu. Karena Kang Deddy tuh di pikiran gua tuh bener anak lembur gitu, kayak gua ya kayak yang gua hidup di desa gitu. Gua ngeliatnya nih orang desa maju, yang bener-bener pengen maju gitu, majuin daerahnya. Emang bener Kang Deddy sudah jadi ancaman besar bagi orang-orang yang lain.
Karena yang dukungan ini juga nggak cuma di Jawa Barat aja, bahkan di luar Pulau Jawa ada, di luar Jawa Barat ada. Karena emang rakyat sekarang tuh udah cerdas, udah pakai hati liatnya. Ini orang pencitraan atau enggak. Ya seperti itulah. Teman-teman semuanya, para warga Jabar Istimewa, coba kalian kasih komentar di bawah gimana tentang hal ini. Pokoknya gue ucapin terima kasih banyak yang udah dengerin Jojo Astro. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen juga. Gue minta dukungannya dari kalian semuanya, karena gue juga pengen daerah gue jauh lebih baik gitu. Ya mudah-mudahan dengan konten kayak gini bisa kebantu, dan gue bisa juga ngebantu lingkungan gue gitu, di sekitaran rumah gue, lingkungan gue gitu. Mohon dukungannya ya dari teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di next video, dan bye-bye.